Hendaklah pasangan suami istri itu menggunakan awal-awal pernikahannya diantaranya untuk saling terbuka. Apa sih yang disukai, apa yang tidak disukai. Apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi. Kalau aku sedang marah, kamu seharusnya ngapain? Apakah aku ikut marah? Kalau kamu marah, aku harusnya ngapain? Apakah aku ikut marah? Ataukah aku tidur saja? Ataukah aku bikinkan kopi? Salah satu hal yang penting dalam komunikasi, tadi belum sempat saya singgung, adalah bahwa komunikasi itu dibangun dengan bicara, bukan dengan prasangka. Ada satu prasangka dalam kehidupan rumah tangga yang sangat berbahaya. Prasangka itu berbunyi, seharusnya dia sudah tahu. Seharusnya dia tahu kalau, ini prasangka, dan prasangka ini sangat merusak, karena dia berasal dari syaitan ya namanya prasangka ini, dan bisa sangat mudah menimbulkan dosa. Kan kita ini berasal dari dua dunia yang berbeda, maknanya ya suami dibesarkan di keluarga suami yang berbeda dengan cara membesarkan keluarga istrinya. Dia berasal dari mungkin kebudayaan yang berbeda, dan jelas berasal dari keluarga yang berbeda, maka masing-masing membawa konstruksi seperti pengalamannya di keluarganya. Seorang suami yang terbiasa di keluarganya dulu, dia melihat ibunya setiap pagi menyediakan teh panas, kemudian camilan untuk suaminya akan berangkat bekerja, menyediakan sepatu, menyediakan tas, menyediakan dan kalau berangkat tangan suaminya dicium gitu. Ya tentu akan punya persepsi, istrinya harusnya tahu bahwa nanti kalau aku itu mau berangkat bekerja harus sudah disiapkan teh manis, harus sudah disiapkan camilan, bubur ayam, bubur kacang hijau, bubur macam-macam, harus sepatu sudah siap, kaos kaki sudah siap, tas kerja sudah siap, tinggal berangkat, dia cium tangan saya. Harusnya dia tuh sudah tahu. Nah padahal istrinya dibesarkan di keluarga yang ibunya bekerja, yang tidak akan sempat untuk menyiapkan hal seperti itu bagi ayahnya di pagi hari misalnya itu. Jadi akan jadi konflik. Maka salah satu prinsip paling penting adalah untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya diinginkan. Jangan malu untuk menyampaikan, karena kita tidak bisa telepati, kita tidak bisa nebak-nebak. Kita tidak bisa menggantungkan pada prasangka harusnya dia sudah tahu. Makanya sering diwasiatkan oleh para ulama, hendaklah pasangan suami istri itu menggunakan awal-awal pernikahannya diantaranya untuk saling terbuka. Apa sih yang disukai, apa yang tidak disukai. Apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi. Kalau aku sedang marah, kamu seharusnya ngapain? Apakah aku ikut marah? Kalau kamu marah, aku harusnya ngapain? Apakah aku ikut marah? Ataukah aku tidur saja? Ataukah aku bikinkan kopi? Ataukah aku kemudian tinggal nonton TV? Ataukah apa yang harus dilakukan ketika kamu marah? Apa yang harus dilakukan ketika kamu lagi ngambek? Apakah aku ngelus-elus kepala? Ataukah aku bikinin minuman yang ada aromaterapinya biar kamu rileks gitu ya? Atau apa? Itu kan perlu dikomunikasikan. Kalau di dalam hubungan kita ada orang lain, maksudnya ada orang lain itu teman, sebatas apa sih aku bisa berinteraksi dengan temanmu, sejauh apa sih kalian ingin aku memuliakan temanmu, itu seperti apa dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang harus dibicarakan. Jadi memang komunikasi itu penting. Termasuk tadi soal insecure. Aku tuh insecure kalau kamu ternyata lebih pintar ngurus rumah tangga daripada aku. Sampaikan, suaminya akan bilang, "Loh jangan gitu, ini kan tugas kita bersama. Ayo kita lakukan." Ya tapi kamu lebih pintar. Ya nanti kamu belajar pelan-pelan. Insya Allah kamu akan lebih bisa daripada aku. Karena kamu diberikan oleh Allah tabiat sebagai seorang perempuan untuk punya naluri yang lebih kuat dalam soal ini. Aku kan cuma mewarisi dari ibuku gitu ya. Nah ini kan bisa dibicarakan. Atau kemudian suami merasa karena pendapatan istri lebih tinggi jadi dia insecure gitu. Jadi katakan kepada, Dek, kamu pendapatan lebih tinggi, tapi aku pemimpin di rumah ini. Gaji kamu itu hak kamu. Aku nggak akan minta, aku nggak akan mengambil bagian apapun dari apa yang kamu dapatkan, karena itu hak kamu pribadi. Adapun untuk rumah kita itu tanggung jawabku, gitu ya. Jadi aku nggak akan insecure karena ya
kamu berpenghasilan bukan untuk kita, tapi untuk dirimu. Sementara aku berpenghasilan, itu untuk seluruh keluarga kita. Jadi qawamahnya tetap ditegakkan. Ini bisa diatasi dengan tetap senantiasa berkomunikasi. Ya, sampaikan, jangan menduga-duga, jangan berprasangka ada suami insecure dengan pendapatan istri lebih tinggi, padahal istrinya itu juga bingung, gimana ya, aku punya pendapatan seperti ini, gimana ngaturnya, apakah aku memberi untuk suami atau gimana. Bingung dia, tapi kalau disampaikan tentu akan menjadi satu kebaikan.